Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Mabrur yang dirahmati Allah. Panjang sekali pembahasan tentang ahlul fatrah yang berkaitan dengan orang-orang yang meninggal sebelum Nabi diutus. Dibuktikan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Allah tidak akan mengazab seseorang kalau Rasul belum datang kepadanya. Allah tidak akan mengazab satu kaum kalau belum diturunkan kitab kepadanya. Maka orang yang meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, nanti akan ada imtihan atau ada ujian. Yang nurut masuk ke dalam surga, yang tidak nurut masuk ke dalam neraka, yang taat masuk ke dalam surga, yang tidak taat masuk ke dalam neraka. Banyak sekali ayat-ayat telah dikemukakan kemarin, dan kali ini mengemukakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ahlul fatrah. Hadis-hadis yang sanadnya sahih berdasarkan syarat-syarat yang diajukan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Hadis-hadis yang telah kita bahas kemarin itu sampai hadis ketiga. Sekarang kita memasuki hadis yang keempat. Al-hadisur rabi'u, hadis yang keempat, akhrajal Bazzar, dikeluarkan hadis ini oleh Al-Bazzar, wa Abu Ya'la, dan juga dikeluarkan oleh Abu Ya'la fi musnadihima, di dalam musnad keduanya. Al-Bazzar punya musnad, Abu Ya'la juga punya musnad. Musnad itu kitab. Al-Bazzar punya kitab hadis, kemudian Abu Ya'la juga punya kitab hadis. Di dalam hadis keduanya meriwayatkan an Anasin, dari Anas radhiyallahu an. Qala, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini tertulis di dalam musnadnya Al-Bazzar dan juga di dalam musnadnya Abu Ya'la. Jadi kedua ulama ini memiliki musnad. Di dalam musnad mereka berdua, di dalam kitab mereka berdua, kitab hadis mereka berdua, itu memuat hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Yu'ta bi arba'atin, nanti akan didatangkan 4 golongan. Kapan? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Nanti di hari kiamat akan dihadirkan 4 golongan. Siapa 4 golongan itu? Bil mauludi. Yang pertama, orang yang meninggal, begitu lahir ke muka bumi ini belum balik, meninggal. Kalau belum balik kan belum sempat beramal, belum sempat melakukan apa-apa. Lalu bagaimana caranya dia masuk ke dalam surga? Belum sempat melakukan apa-apa, nggak ada kesempatan, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan amal. Seperti halnya ketika Nabi Khidir membunuh anak kecil yang pada saat itu berjalan bersama Nabi Musa alaihissalam. Ada anak kecil dibunuhnya oleh Nabi Khidir. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa anak masih kecil kok dibunuh? Lalu dijawab oleh Nabi Khidir, bapaknya ini adalah orang yang soleh. Nanti kalau dia besar, dia akan menjadi orang kafir. Maka sebelum kafir, dibunuhlah dulu. Ini dijawab setelah pertanyaan banyak sekali. Karena Nabi Musa tidak sabar dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi Musa bersama Nabi Khidir. Karena banyak aneh-aneh yang dilakukan oleh Nabi Khidir, sehingga Nabi Musa penasaran. Sampai-sampai Nabi Khidir mengatakan Nabi Musa tidak sabar. Tahanlah wahai Nabi Musa, jangan sampai engkau tidak sabar.
dikatakan tidak sabar, dan memang nyatanya memang tidak sabar. Setiap kejadian langsung mau tanya, setiap kejadian langsung mau tanya. Setelah seluruhnya sudah terlalui, baru dijelaskan oleh Nabi Khidir. Di antaranya adalah ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir lantaran nanti kalau besar dia menjadi kafir, sementara orang tuanya adalah orang yang soleh. Maka anak kecil ketika dia meninggal di waktu kecil belum dia balik, maka nanti itu akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat. Untuk apa? Untuk diimtihan, untuk diuji ketaatannya. Wal maktuhi, yang kedua, orang yang idiot. Idiot itu artinya dia tidak punya pikiran apa-apa. Kita pernah melihat anak idiot. Anak idiot itu berbeda dengan yang lain. Anak idiot itu punya tingkah laku yang lain. Karena apa? Akalnya tidak berjalan. Akalnya tidak sempurna. Maka orang yang mati dalam keadaan idiot ini nanti juga akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wa man mata fil fatrati, yang ketiga, orang yang meninggal pada saat fatrah, pada saat Nabi belum diutus meninggal. Semua yang meninggal sebelum Nabi diutus itu nanti akan didatangkan oleh Allah, termasuk kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muthalib. Itu nanti juga akan dihadirkan, akan didatangkan, akan diimtihan, diuji ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan dihadirkan. Wa bisyaikhil fani, kemudian orang tua yang pikun, artinya orang yang pikun. Orang pikun itu enggak ingat apa-apa. Orang pikun itu baru makan saja dibilang sudah makan belum, padahal piringnya masih basah di depannya, dibilang katanya belum makan. Itu namanya pikun. Orang pikun ini juga nanti akan didatangkan. 4 golongan ini nanti di hari kiamat akan dihadirkan oleh Allah, akan diimtihan, diuji ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Tentu Allah nyuruh malaikat. Ketika dari 4 ini ada yang taat kepada Allah, maka nanti ketaatannya akan menyeret dia ke dalam surga. Dan ketika diuji ketaatannya dia ternyata tidak taat, maka nanti akan terseret ke dalam api neraka. Maka 4 golongan ini nanti di hari kiamat kulluhum yatakallamu bihujjatihi. Masing-masing nanti di hadapan Allah akan berbicara dengan hujahnya masing-masing. Yang meninggal pada masa kecil belum balik nanti akan berkata kepada Allah dengan hujahnya bahwa dia tidak sempat beramal karena waktunya tidak diberikan oleh Allah. Orang yang idiot nanti akan berhujah di hadapan Allah bahwasanya walaupun Islam telah datang tapi otaknya nggak bisa dipakai untuk memahami Islam, tidak mampu memahami Islam. Karena apa? Karena idiot. Kemudian orang yang meninggal di zaman fatrah nanti akan mengadu bagaimana mau menjalankan Islam, Rasul belum ada, kita belum turun, bagaimana caranya. Orang tua yang pikun juga begitu, bagaimana caranya mau menjalankan Islam, mau menjalankan perintah, meninggalkan larangan, berpikir saja tidak mampu, nggak nyampe ke situ. Maka orang-orang seperti ini, 4 orang ini nanti akan mendatangkan hujahnya masing-masing. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman atau menyampaikan perintah li'unukin min jahannam, kepada leher neraka jahanam. Maksudnya adalah malaikat yang menjaga pintu masuk neraka jahanam, namanya Ibriziyun. Nanti Allah akan sampaikan kepada malaikat bernama Ibrizi. Malaikat Ibrizi ini nanti akan menyampaikan kepada 4 golongan ini. Fayaqulu lahum, lalu malaikat Ibrizi menyampaikan kepada 4 golongan ini. Yang pertama, orang meninggal pada saat belum balik. Yang kedua, orang meninggal pada saat dia idiot. Orang meninggal pada saat belum Nabi diutus. Yang keempat, orang meninggal pada saat
ketika dia dalam keadaan pikun, maka malaikat Ibriji menyampaikan kepada mereka, inni kuntu ub'atsu ila abdi rasulan. Aku ini utusan Allah yang disuruh kepada hambanya Allah. Min anfusihim, aku ini juga makhluk seperti kalian. Jadi sama-sama makhluk, sama-sama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni rasulu nafsi ilaikum, dan aku diutus oleh Allah kepada kalian. Artinya malaikat Ibriji ini yang disuruh oleh Allah untuk menguji orang-orang yang 4 golongan ini. Lalu malaikat Ibriji mengatakan kepada 4 golongan ini, udkhulu hadhihi, kalian masuk sini. Maksudnya adalah kalian masuk ke dalam neraka. Orang yang meninggal masih kecil disuruh masuk ke dalam neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan idiot disuruh masuk neraka. Orang yang meninggal sebelum Nabi diutus disuruh masuk neraka. Orang yang meninggal dalam keadaan pikun juga disuruh masuk dalam neraka. Lalu fayaqulu man kataballahu alaihi syaqa, orang yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah itu celaka, protes dia. Dia protes berkata, ya Rabb, wahai Allah, atudkhilunaha, apakah engkau akan masukkan kami ke dalam neraka? Ini orang-orang yang sudah ditentukan oleh Allah, ditulis oleh Allah sebagai orang yang celaka. Ya Rabb, apakah engkau akan memasukkan kami ke dalam neraka? Wa minha kunna nufarriqu, padahal kami ini berbeda dengan neraka. Kami ini enggak level, bahasa kita, enggak level dengan neraka. Neraka bukan tempat kami. Neraka itu bukan tempat kami. Protes seperti itu orang yang ditentukan oleh Allah, dia adalah orang yang celaka. Waman katabalahu sa'adah, tetapi orang yang ditentukan oleh Allah kebahagiaannya, ketika diperintah oleh malaikat Ibriji, masuk kamu ke dalam neraka, fayamdho, lalu saja dia, waya ketahimu fiha, langsung masuk ke dalam neraka, musyringan, segera. Orang yang taat kepada Allah ketika diperintah oleh malaikat Ibriji, masuk kamu ke dalam neraka, enggak pikir panjang, langsung lewat terus masuk ke dalam neraka segera. Lalu Allah menyampaikan kepada orang-orang yang menolak tadi, disuruh masuk ke dalam neraka malah protes. Ya Rabb, apakah engkau akan masukkan kami ke dalam neraka? Kami ini tempatnya bukan di neraka. Protes seperti itu. Orang yang mati-matian membela dirinya baik, itu kan biasanya orang yang kurang baik. Tetapi kalau orang yang sudah baik, tidak perlu dibela baik, dia adalah orang baik. Biasanya kan seperti itu. Maka ini membela dirinya di hadapan Allah sebagai orang yang baik, maka neraka enggak pantas untuknya. Fayaqulullahu, lalu Allah mengatakan kepada orang yang menolak tadi, qad asaitumuni, kalian itu telah bermaksiat kepadaku, tidak mau nurut perintahku. Fa antum birusuli asaddu takdziban, tentu saja kamu dengan utusanku, yaitu malaikat Ibriji ini, tentu saja kamu akan lebih mendustakan lagi, wa maksiatan, dan lebih bermaksiat lagi. Kepadaku saja, kata Allah, kamu tidak mau taat, apalagi kepada utusanku ini, malaikat Ibriji. Pasti kamu lebih mendustakannya, pasti kamu lebih bermaksiat kepadanya. Fayadkhulu haula'il jannata wa haula'in nar. Lalu yang taat masuk ke dalam surga, yang tidak taat masuk ke dalam neraka. Ini hadis yang keempat. Di mana hadis yang keempat ini di sini menunjukkan bahwasanya masuknya orang-orang yang ahlul fatrah, termasuk orang tua Nabi, termasuk kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Nabi, bapaknya Nabi, itu masuk pada ahlul fatrah itu melalui imtihan. Ketika diperintah oleh Allah masuk ke dalam neraka, masuk.
maka sesungguhnya dia selamat dari neraka. Kenapa? Karena dia taat. Maka yang menolak masuk ke dalam neraka, yang nurut masuk ke dalam surga. Itulah yang disebut dengan al-imtihan, ujian. Ujian untuk khusus untuk 4 orang ini, golongan 4 orang ini, diantaranya ada ahlul fatrah. Al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Ini dalil bahwasanya Nabi SAW orang tuanya itu tidak masuk ke dalam neraka. Karena kan ada yang mengatakan orang tua Nabi itu masuk neraka. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi, abi wa abu kafinnar, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Abun diartikan ayah di situ. Memang abun itu artinya ayah, tapi tidak selamanya abun artinya ayah. Bisa abun artinya nenek moyang. Abauna, nenek moyang kami, bukan bapak-bapak kami. Bapak kan cuma satu, masa bapak-bapak? Maksudnya adalah nenek moyang. Bisa juga paman. Yang dimaksud di sini adalah, kalau di sini yang dimaksud paman adalah Abu Thalib, paman Nabi. Ketika Nabi sudah menjadi Rasul, sudah dipisah, Abu Thalib belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, yang disebut dengan abun di sini, ini bukanlah bapak kandung Nabi Muhammad SAW. Kalau ini bapak kandung Nabi Muhammad SAW, maka hadisnya akan bertumburan dengan ayat Al-Quran. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan kami azab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang Rasul. Artinya sehingga kami mengutus seorang Rasul. Akan bertumburan. Kalau ada hadis dan Al-Quran bertumburan, maka yang diambil adalah Al-Quran. Sesungguhnya tidak bertumburan, hanya salah ngartikan saja, maka jadi tumburan. Nah, hadis yang kelima, akhraja Abdur Razak, yang dikeluarkan hadis ini oleh Abdur Razak, wa Ibnu Jarir, juga dikeluarkan oleh Ibnu Jarir, wa Ibnu Munzir, juga dikeluarkan oleh Ibnu Munzir, wa Ibnu Abi Hatim, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim. Jadi Abdur Razak, Ibnu Jarir, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, 4 ulama ini mengambil hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, ia berkata, idza kana yaumul qiyamati, nanti ketika hari kiamat itu sudah tiba, jamma Allahu ahlal fatrati, Allah akan mengumpulkan ahlul fatrah. Ahlul fatrah semuanya dikumpulkan oleh Allah. Wal ma'tuhi, Allah akan mengumpulkan orang-orang yang idiot. Maksudnya orang yang meninggal di masa fatrah. Allah mengumpulkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan idiot. Wal asammi wal abkami, orang yang meninggal dalam keadaan bisu dan tuli, tidak bisa ngomong, tidak bisa dengar. Kalau nggak bisa dengar kan agak repot. Bisu, tuli, buta, itu gimana cara menjalankan sholat? Kalau lahir langsung bisu, tuli, buta, kira-kira gimana Pak ngajarinya sholat? Sulit. Suruh bilang Allahu Akbar, kupingnya nggak dengar. Kemudian kasih tahu, ini udah waktu maghrib ini, kupingnya nggak dengar. Ditunjuki, ini zuhur nih, waktunya sholat zuhur, matanya nggak lihat. Dikasih isyarat nggak bisa lihat, dikasih suara nggak bisa dengar, dibisiki nggak bisa dengar, disuruh ngomong nggak bisa bunyi. Yang seperti itu masa iya mau disalahkan, mau dimasukkan ke dalam neraka? Di mana keadilan Allah? Allah tidak adil yang seperti itu. Oleh karena itu nanti ada masa pengujian. Oleh karenanya Allah kumpulkan nanti orang-orang seperti itu. Yang pertama orang yang meninggal pada saat fatrah, yang kedua orang yang meninggal dalam keadaan idiot, yang ketiga orang yang meninggal bisu, tuli, buta, wasyuyuh, dan yang keempat orang meninggal dalam keadaan dia pikun. Orang kan wajib sholat, wajib puasa, tetapi dia pikun, tidak bisa melakukan apa-apa.
Maka 4 golongan ini dikumpulkan alladzina lam yudrikul islama. 4 golongan ini yang belum mendapatkan Islam. 4 orang ini belum memperoleh informasi tentang Islam. 4 golongan ini belum pernah memperoleh berita tentang Islam. Rasul belum sempat nyampe kepadanya, Al-Quran juga tidak sempat nyampe kepadanya. Walaupun nyampe, mereka tidak paham. Otaknya, akalnya tidak bisa dipakai. Maka ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak memperoleh Islam. Tsumma arsala ilaihim rasulan. Lalu kepada 4 orang ini Allah utus seorang utusan. Allah utus seorang utusan. Kalau nanti di hari kiamat ini berarti malaikat. Allah utus seorang utusan agar menyampaikan kepada mereka an adkhalun naro, agar mereka masuk ke dalam neraka. Jadi utusan ini diperintahkan oleh Allah agar mereka masuk ke dalam neraka. Jadi utusannya menyampaikan, hei kamu ahlul fatrah, kamu orang-orang idiot, kamu orang yang meninggal waktu masih kecil, kamu bisu tuli buta, kamu orang yang pikun, masuk semuanya ke dalam neraka. Kira-kira gitu, perintah seperti itu. Jadi diperintahkan masuk ke dalam neraka. Fayakuluna, lalu mereka protes. Mereka berkata, fakaifa, gimana kami masuk ke dalam neraka? Walam ta'tina rusulun, banyak rasul belum ada yang datang kepada kami. Yang bisu tuli buta, walaupun ada rasul, nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa ngucapin. Orang yang idiot, walaupun ada rasul, ada kitab, tapi otaknya nggak bisa memahami apa yang disampaikan rasul. Orang yang meninggal pada ahlul fatrah memang benar-benar tidak ada rasul di situ. Bagaimana mungkin kami masuk ke dalam neraka? Belum ada rasul datang kepada kami. Lalu ketika mereka 4 golongan ini disampaikan seperti itu, masuk kalian ke dalam neraka, lalu protes, bagaimana mungkin kami masuk neraka? Oh, yang nunjuki kami belum ada. Ya tentu kami seperti ini. Lalu disampaikan oleh malaikat yang diutus oleh Allah itu, ayyumallah laudakhaluha lakanat alaihim bardan wa salaman. Yang mana saja yang Allah kehendaki, kalau kalian masuk ke dalam neraka ini, niscaya neraka dingin dan kalian selamat. Udah dikasih tahu seperti itu. Dikasih tahu. Siapa saja yang taat kepada Allah lalu masuk ke dalam neraka, maka neraka itu tidak panas. Lalu ia selamat dari kobaran api neraka. Tsumma yursilu ilaihim, lalu malaikat tadi yang diutus oleh Allah itu diutus kepada mereka. Untuk apa? Untuk melihat siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Fayuti'ahu mangkana yuridu ayuti'ahu, maka taatlah orang yang ia ingin taat. Ketika orang itu taat, maka ketaatannya tidak sia-sia. Dia akan selamat dari api neraka. Oleh karena itu Abu Hurairah turun tangan. Abu Hurairah menyampaikan, qala Abu Hurairah, ikra'u in syi'tum. Kalau kalian enggak percaya, baca ayat ini. Apa ayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan tidaklah kami mengazab satu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul. Artinya kalau berita rasul belum sampai sama sekali kepada dirinya, maka orang itu bebas dari azab. Cuman ada imtihan, pilihannya 2, taat atau tidak taat. Cuman ketaatannya disuruh masuk ke dalam neraka. Kalau bapak disuruh masuk ke dalam neraka, udah masuk itu, berkobar-kobar neraka itu, masuk ke dalam neraka. Kira-kira gimana? Kalau kita masih meragukan, tentu tidak akan masuk. Tetapi kalau kita yakin itu adalah perintah Allah, walaupun itu neraka, masuk ke dalam
neraka. Karena itu adalah perintah Allah, ditaati. Maka orang yang taat seperti itu, karena memang belum ada utusan datang kepadanya, belum ada kitab datang kepadanya, belum datang petunjuk Allah kepadanya, maka wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan mengazab suatu kaum sehingga kami mengutus seorang rasul. Ini Allah ingin menunjukkan keadilannya. Walaupun sesungguhnya Allah tahu tanpa ditanya, tanpa diutus oleh malaikat untuk menyelidiki orang yang taat atau yang tidak taat, Allah tahu, langsung masukkan gitu saja. Allah bisa, tetapi Allah tidak mau seperti itu. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada kita semua. Hadis ini dikatakan isnaduhu sahihun, sanadnya sahih, ala syarti syaikhaini, sanadnya sahih berdasarkan syarat syaikhaini. Maksudnya gini, sahih itu pertama, kalau syaratnya itu adalah syarat syaikhaini, yang pertama ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Bersambung itu mulai dari Nabi sampai kepada yang mengeluarkan hadis itu tidak terputus. Umpamanya ini saya kasih contoh. Ada sebuah hadis didengar oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengajarkan kepada anaknya, umpamanya namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar setelah mendapatkan hadis dari ayahnya Umar bin Khattab, mengajarkan kepada muridnya. Siapa murid Ibnu Umar? Namanya Nafi. Nafi memperoleh hadis ini dari Ibnu Umar. Kemudian Nafi punya murid namanya Malik bin Anas, Imam Malik. Imam Malik memperoleh hadis ini dari Nafi. Imam Malik mengajarkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kepada Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad mengeluarkan hadis itu. Ini artinya sanadnya bersambung itu seperti itu, sampai kepada Rasulullah, yang disebut dengan marfu'. Sanadnya sampai kepada Rasulullah. Di sini Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, pengarang penyusun kitab ini, menyampaikan bi isnadihi sahihun ala syarti syaikhaini. Sanad hadis ini adalah sahih. Sahihnya itu sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, dhabtur ruwat. Dhabtur ruwat itu perawinya ingatannya kuat, bukan gampang lupa. Yang ketiga, adalatur ruwat. Yang ketiga, perawinya adil, bukan mengambil hadis ini karena untuk kepentingan tertentu. Wah, ini untuk kepentingan negara, hadis ini diambil. Tidak begitu. Tetapi ngambil hadis apa adanya. Memang betul-betul diambil semata-mata karena menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah. Tidak karena kepentingan politik, tidak karena kepentingan golongan, tidak karena kepentingan negara, tidak karena kepentingan apa-apa. Karena memang betul-betul mengambil hadis itu sepenuhnya. Ini namanya adalatur ruwat, adil. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ada musyudud, tidak bertentangan dengan hadis yang setingkat dengan hadis ini. Kemudian yang kelima, adamul ilah, tidak ada cacat. Tidak ada cacat. Kan nyatanya hadis ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ketika ahlul fatrah itu nanti di hari kiamat diuji oleh Allah, ternyata sejalan dengan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab kecuali kami telah ngutus seorang rasul. Ahlul fatrah belum dapat rasul. Lalu bagaimana cara menjalankan syariat Islam? Bagaimana cara mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nabi belum dibi'sah, Nabi belum diutus. Nah, inilah dikatakan oleh Imam Suyuti sanadnya adalah sahih. Wa mithluhu la yuqalu min qabl. Hal yang sama
tidak dinyatakan dalam pendapat. Artinya hal yang lain tidak dinyatakan dalam pendapat ini, yang lain-lain di luar ini tidak dinyatakan sesuai dengan pendapat ini. Falahu hukmur raf'i, akan tetapi ketetapannya menurut hukum yang berlaku. Hanya 4 golongan ini yang masuk dalam kategori ini. Kalau kita tidak masuk, Bapak, kita tidak masuk, kita nanti tidak akan memperoleh imtihan. Kalau kita memperoleh imtihan, kita sudah tahu masuk ke dalam neraka, masuk, itu udah selamat. Kita tidak tahu. Orang-orang yang ahlul fatrah itu nanti dia akan diimtihan, diuji. Tapi selain 4 ini yang disebutkan akan didatangkan 4 di hari kiamat itu nanti, maka tidak masuk kepada imtihan ini. Yang lain akan masuk kepada kedudukan masing-masing. Kita begitu. Ketika kita rajin sholat, kemudian akhir hayat kita husnul khotimah, ya tentu kita masuk ke dalam surga. Kita rajin maksiat, tetapi akhir dari hayat kita akhirnya kembali kepada Allah, menjalankan perintah Rasulullah, meninggalkan larangan Rasulullah, husnul khotimah, masuk juga ke dalam surga. Tinggal akhirnya bagaimana. Kalau akhirnya ditutup dengan la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke dalam surga. Oleh karena itu ketika ada orang yang sakaratul maut, kita dianjurkan untuk membimbingnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau terlalu panjang cukup Allah, Allah. Tapi kalau bisa la ilaha illallah, itu saja. Mungkin kalau Muhammadur Rasulullah terlalu panjang, cukup la ilaha illallah. Karena apa? Man akhiru kalami bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya, akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka orang itu masuk ke dalam surga. Barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan sore ini. Baru sampai hadis yang kelima. Insyaallah yang akan datang masuk kepada hadis yang keenam, yang menjelaskan bahwa orang tua Nabi itu memang bukan ahli neraka. Orang tua Nabi itu nanti akan selamat dari api neraka, karena nanti akan melalui pengujian, dan beliau adalah ahlul fatrah, orang yang meninggal sebelum Nabi diutus. Barangkali itu saja. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan, kalau tidak ada kita tutup dengan doa. Pakai mic Pak Haji kalau nanya. Kalau nggak pakai mic jauh seperti itu nggak dengar. Dekat-dekat Pak. Nah, enggak kedengaran? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan satu Pak. Dekat-dekat Pak, enggak kedengaran? Yang saya tanyakan satu. Pertama, dahulu kira-kira dia umurnya sekitar 50 lebih lah gitu Pak. Aja rajin bersolat, dan beliau adalah seorang guru ngaji gitu Pak. Rajin sholat dan seorang guru ngaji kan gitu. Setelah dia umurnya kira-kira sudah hampir 60, wafat gitu kan, sampai hampir 70, dia jatuh sakit. Suaranya sayup-sayup kedengaran. Jatuh sakit gitu Pak.
Jadi yang ditanyakan apa Pak? Kedengar suaranya tuh? Saya nggak dengar suaranya. Depan merah, depan B. Nah, dosa pakai mic. Dua B, depan mato. Maju lagi Pak, lagi dengar lagi. Lebih jelas Bapak itu ngomongnya. Iya. Kira-kira umurnya sekitar. Umurnya berapa? 40. Terus 50. Kira-kira umurnya 50 sudah itu? Sudah sekitar itu dia sekitar umur 60. Dia jatuh 60 sampai lewat lagi itu dia jatuh sakit gitu Pak. Jatuh sakit itu sudah lama Pak. Kira-kira ada sekitar 10 tahun gitu Pak. Saya umurnya sekitar 70 gitu Pak. Dia tuh sakitnya tuh istilah kata kita tuh. Oh sakit. Lupa gitu. Oh dia sakit, sakitnya lupa. Ya lupa gitu. Iya, pikun lah gitu ya. Pikun. Terus? Lupa kan istilahnya sholatnya. Ya sholatnya. Aku lupa. Sebelum 50 dia belum pikun. Belum. Sudah 50 ke atas baru pikun. Oh gitu, terus? Sudah tuh dia saya lupa katanya membaca buka terus lagi Pak. Terus itu Pak sekitar. Coba dekat sini Pak. Sekitar itu Pak dia meninggal gitu Pak. Meninggal. Pas pikun itu. Itu dia meninggal. Terus yang ditanyakan? Yang ditanyakan? Itu tadi yang meninggal Pak. Apakah dia itu termasuk golongan orang yang tadi, yang 4 golongan tadi. yang 4 tadi? Oh gitu ya. Itu Pak. Ya baik. Udah saya tangkap sudah. Itu kan jelas gitu. Kalau mau jawab pertanyaannya nggak jelas kan bingung. Pertanyaannya apa? Jadi jawabannya juga bingung apa jawabannya. Baik, ketika ada orang begitu balik, dia sudah menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Pas umur, taruhlah umurnya 60 tahun. Sudah 60 tahun kemudian terus pikun. Sudah pikun kira-kira 10 tahun, baru umur 70 tahun meninggal dalam keadaan pikun. Apakah dia masuk ahlul fatrah itu atau tidak? Masuk ke dalam 4 golongan tadi atau tidak? Jadi begini, ketika dia sudah balik, kemudian pada saat balik itu dia sudah menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah. Bagaimana akhir dia sebelum pikun? Apakah akhir dia sebelum pikun itu dia taat kepada Allah atau maksiat kepada Allah? Ketika akhirnya itu adalah taat kepada Allah, maka yang dihitung adalah taatnya kepada Allah. Tapi ketika dia maksiat kepada Allah di akhir hidupnya, di akhir sebelum pikun tadi, maka dihitunglah dia itu sebagai orang yang maksiat kepada Allah. Lalu pikunnya itu dihapus, pikunnya tidak dihitung. Yang dihitung adalah akhir. Yang dimaksud orang pikun tadi adalah sebelum dia pikun, dia belum mendapat wahyu dari Allah. Maksudnya Rasul belum diutus kepadanya, Al-Quran belum sampai kepadanya, lalu dia pikun. Bukan Al-Quran sudah sampai kepadanya, telah dijalankan, terus pikun. Tidak begitu. Tetapi sebelum memperoleh Al-Quran, dia pikun. Umpamanya gini, ketika Nabi SAW belum diutus, dia sehat-sehat saja dia nggak lupa apa-apa. Pas begitu Nabi diutus, pas saat itu dia pikun. Jadi dia sudah nggak kenal lagi dengan Nabi. Sebelumnya dia kenal, tapi pada saat itu dia nggak kenal lagi dengan Nabi karena dia pikun. Maka yang seperti itu masuk kepada golongan yang ini tadi, yang 4 dihadirkan tadi. Tetapi kalau sekarang ini sudah dengar Al-Quran, sudah belajar sholat, sudah belajar puasa, sudah mempelajari Islam, sudah belajar aqaid, akidah, sudah belajar syariah, sudah belajar tasawuf, udah dijalankan semuanya, di ujung-ujungnya pikun, itu tidak termasuk pada 4 golongan ini. Kenapa? Karena dia sudah menjalankan perintah Allah, dia sudah memperoleh perintah-perintah Allah, dia sudah membaca Al-Quran, dia sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Maka yang dihitung apa? Di akhir saat dia mau pikun. Saat dia mau pikun itu, apa yang terakhir? Dia orang taat atau orang maksiat? Kalau orang maksiat dihitung maksiat, kalau orang taat dihitung
orang taat. Sama dengan tidak hanya itu. Pas begitu dia puasa, berarti puasa kan taat itu. Tiba-tiba datang penyakit gila. Puasanya batal sih memang, batal. Karena gila puasanya batal. Hanya saja dia diakhiri dengan husnul khotimah walaupun dia gila. Pas dia gila, kira-kira sebulan kemudian nyebrang jalan, tumbur mobil, mati di situ orang gila tadi. Orang itu hitungannya adalah pas lagi puasa itu. Berarti sama dengan meninggal pada saat dia puasa. Kenapa? Pada saat dia puasa dia gila. Atau umpamanya lagi, pas lagi sholat, di rekaat kedua mau salam, tiba-tiba Allah datangkan penyakit gila kepadanya. Orang harusnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketawa-ketawa dia. Ketawa-ketawa. Yang seperti itu yang dihitung adalah pada saat sholatnya tadi, bukan pada saat gilanya. Saat gilanya dia tidak punya beban apa-apa. Kalau meninggal dalam kondisi gila seperti itu, maka yang dihitung akhir hayatnya adalah pada saat dia sholat itu tadi. Maka yang seperti ini tidak masuk kepada 4 golongan ini. Yang 4 golongan ini masuk tadi adalah mereka-mereka yang sama sekali tidak tersentuh dengan Al-Quran, tidak tersentuh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu? Iya. Barangkali itu saja dulu, kita sudahi dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa balighna wa bil ghina ila mi'atin wa 20 sanatan wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.